Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gedi Sanjaya. Saya nomor absen 21 dari kelas 5C MBP. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan cara pemeliharaan sarana dan prasarana di gudang. Baik, untuk yang pertama itu ada sarana prasarana pergudangan. Sarana gudang dibedakan menjadi sarana teknis dan sarana administrasi. Sarana teknis contohnya itu seperti rak gudang, rak tertutup, alas kisi, dan forklift. Dan sarana administrasi contohnya itu surat pengantar, formulir, dan berita acara. Prasarana gudang yang pertama itu ada konstruksi gudang, contohnya ruangan, fondasi, atap, pintu, ventilasi, ukuran, dan kunci pintu. Yang kedua ada lokasi, mudah dicapai oleh alat angkut, daerah bebas banjir dan kebakaran, fasilitas listrik dan air terjamin, jauh dari kamar hotel. Pemeliharaan perlengkapan adalah suatu kegiatan pemeliharaan yang terus-menerus untuk mengusahakan agar setiap jenis barang tetap berada dalam keadaan baik dan siap pakai. Kemudian ada pemeliharaan gudang. Tujuan pemeliharaan gudang yaitu yang pertama agar fasilitas atau barang dapat bertahan lama. Kemudian ada untuk menjaga keselamatan barang agar tetap aman. Selanjutnya agar barang tersebut dapat digunakan seefisien dan seefektif mungkin. Selanjutnya untuk melatih agar bertanggung jawab bagi si pemakai maupun petugas pemeliharaan. Kemudian ada fungsi pemeliharaan. Yang pertama itu menjaga agar barang-barang itu tetap dalam keadaan baik dan utuh. Selanjutnya agar setiap saat dapat segera digunakan sampai batas umurnya. Selanjutnya adalah untuk membedakan pemanfaatan barang yang masih bisa dipakai dan barang yang sudah rusak. Pemeliharaan terhadap bahan dan suku cadang. Yang dimaksud dengan suku cadang adalah bahan yang diperlakukan secara mutlak untuk menjalankan mesin. Contoh pada kendaraan bermotor, memerlukan bahan bakar minyak pelumas. Suku cadang adalah bagian-bagian dari kendaraan yang harusnya lebih cepat daripada barang yang bersangkut secara keseluruhan. Contoh mobil, kendaraan bermotor, pemeliharaan terhadap keamanan isi barang. Ruang lingkupnya dapat ditinjau dari dua segi, yaitu gangguan alam dan gangguan dari manusia. Pengertian dari gangguan adalah unsur penyebab yang menimbulkan kemacetan atau penyimpangan sehingga barang tersebut tidak dapat digunakan secara normal. Tugas pemeliharaan ini dimaksud dengan petugas di sini adalah yang pertama yaitu pemegang atas barang perlengkapan tersebut. Selanjutnya yaitu karyawan yang ditunjuk pimpinan untuk mengelola memelihara barang perlengkapan yang dimaksud. Kemudian unit yang ditugaskan untuk pengelola pemeliharaan barang. Selanjutnya ada pihak ketiga yang ditunjuk untuk pemeliharaan fasilitas. Selanjutnya itu ada penghapusan. Yang dimaksud dengan penghapusan ialah proses kegiatan yang bertujuan untuk menghapus barang-barang milik hotel dari daftar inventaris berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan penghapusan. Penghapusan bertujuan untuk yang pertama, mencegah atau sekurang-kurangnya membatasi kerugian atau pemborosan biaya untuk pemeliharaan atau perbaikan, pengamanan barang-barang yang semakin buruk kondisinya, barang-barang berlebih, dan atau barang-barang lainnya yang tidak dapat dipergunakan lagi. Kemudian meringankan beban kerja dan tanggung jawab pelaksanaan inventaris. Yang ketiga yaitu membebaskan ruangan atau pekarangan kantor dari barang-barang yang tidak dipergunakan lagi. Membebaskan barang dari pertanggungjawaban administrasi sebuah organisasi yang mengurus pelaksanaan penghapusan. Pelaksanaan penghapusan di setiap gudang pada tiap permulaan tahun anggaran dilakukan oleh panitia penelitian atau penghapus barang inventaris dengan keputusan unit utama tiap-tiap departemennya yang terdiri sekurang-kurangnya 3 orang yang masing-masing mewakili unsur keuangan, perlengkapan, dan bidang teknis. Panitia tersebut bertugas untuk menilai barang-barang yang ada perlu dihapuskan, membuat berita acara, melaksanakan penghapusan sampai melelang atau memusnahkan barang-barang tersebut. Selanjutnya itu ada syarat-syarat penghapusan. Barang-barang inventaris yang dapat dipertimbangkan untuk dihapus harus memenuhi sekurang-kurangnya satu di antara syarat-syarat tersebut. Adalah yang pertama itu keadaan rusak berat sehingga tidak dapat diperbaiki atau dipergunakan lagi. Yang kedua yaitu perbaikan akan menelan biaya yang besar sekali sehingga merupakan pemborosan uang negara.
Kemudian secara teknis dan ekonomis kegunaannya tidak seimbang dengan besarnya biaya pemeliharaan. Selanjutnya, hilang akibat susut di luar kekuasaan pengurus barang. Kemudian tidak sesuai dengan kebutuhan masa kini atau tidak mutakhir. Kemudian kelebihan persediaan yang apabila disimpan lebih lama akan pertama rusak dan akhirnya tidak dapat dipergunakan lagi. Yang terakhir itu hilang karena dicuri atau diselewengkan dan sebagainya. Kemudian ada jenis-jenis penghapusan. Dalam pelaksanaan penghapusan dikenal dua jenis cara, yaitu yang pertama menghapus dengan menjual barang-barang melalui kantor lelang negara. Kemudian ada pemusnahan yang dilakukan oleh unit kerja yang bersangkutan dengan diaksikan oleh perabot pemerintah daerah setempat atau minimal lurah atau kades dan atau kepolisian negara, serta mengikuti tata cara pemusnahan yang berlaku, contohnya seperti dibakar, dikubur, dan lain-lain. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas waktunya.